Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa muhammadin at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Jumlahnya apa? Sedikit saya lihat ya. Mana yang lainnya? Semester 4 semester 4 ya. Andika mana Andika? Jenderal Wajib mana? Ayo Andika Ada? Ma ada. Wajib Zubair wajib Zubair. Ayo Andika Amma salah jenuhnya Anta sahibu Almu mana almu Jun ayo almu almu men mustawa ini banyak nih ya. Coba biar kita evaluasi ya. Karena kelihatan ini yang belakang-belakang jangan ada di belakang maju-maju. Belakang. Loh, kemana sini loh? Di depan kamera sini ya. Ya. Itu kalau Kalimantan Utara itu pakai peci biasanya. Ada toke yang mana? Ada simat toke beda-beda. Biasanya pakai peci. Banyak yang dapat tadi di film masa
wajadna fil masa fi inda adhan al-asr kathir min at-tabaqat yanamun. Wala adri bisnis sabah salat subuh ja'akum satu barang kula sabah ahyana Sabtul Basit ja'akum sabah ahyana wa tulab yanamun ada yang tabidat salabil ilm fa talibul ilm labud an yastayqid mubakkiran Baladullah fi sahar wa bil ashari hum yastaghfirun wa yaqumuna bil layli la yatahajjadun fa antum tulabul ilm ya ikhwan labud min al-ijtihad fi tazkiyat an-nafs wa fi tarbiyat anfusikum antum satusbihuna asatid satusbihuna ru'asa fil ma'ahid wa du'atan ila al-ilm wa in lam tarabbi nafsaka fi hadha al-ma'an fasawfa tatakharaju anta fi halatin laysa bimardiyah wa antum min al-talaba أن نحسن أنفسنا يا إخوان وأن نتزود في هذه الجامعة هذه فرصة لتربية أنفسنا. نعم يا أيها الطلبة أين أديك lama sekali dari sini. Kan tahu ya, kalau sampai ketahuan nggak ada sampai, anifal khusus, semua kabur. Lalu antum Andika, Aida, akhir. Baik ya kawan, kita lanjutkan masih di dalam pembacaan tafsir juz amma dari kitab Al-Bahr Al-Wajiz karya Ibn Atiyah. Kita sampai pada masih di dalam surat An-Nazi'at, yaitu ayat ke-16 sampai ke-24. Ayat ke-12 ya, ayat ke-12 hingga 24. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Fa inna ma hiya zajratu wahidah, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa'idahum bisahirah, maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Nabi Musa? Inna dahu rabbuhu bil wadil muqaddas yatuwa, ketika Rabbnya memanggilnya di lembah yang suci, yaitu lembah Tur. Idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka illa an tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kupimpin ke jalan Rabbmu agar engkau takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
Fakadzdzaba wa asa, tapi dia Firaun mendustakan dan mendurhakai. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Fahasyara fanada, kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la, seraya berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Qala Mu'atiyah rahimahullahu ta'ala, wa ghafara lahu wa adkhalahu jannatahu wa iyana ajma'in. Dzakara Allah ta'ala anhum qaulahum tilka idzan karratun khasirah. Allah Ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan tentang ucapan mereka, ucapan orang-orang kufar, tilka idzan karratun khasirah. Ya, itu adalah pengembalian yang rugi. Ya, yang mana sebelumnya orang-orang kafir itu mereka akan dikembalikan kepada kehidupan atau dihidupkan kembali, dibangkitkan. Maka mereka pun berkata, tilka idzan karratun khasirah. Kalau memang mereka akan dikembalikan hidup lagi, maka itu adalah ya pengembalian yang rugi. Kenapa? Wa dzalika annahum litakdzibihim bil ba'tsi. Hal itu adalah karena mereka mendustakan hari kebangkitan. Mereka nggak percaya akan dibangkitkan. Sudah dikubur menjadi debu, dia meninggal, mereka tidak yakin bahwasanya akan dibangkitkan. Wa inkarihim, dan pengingkaran mereka terhadap hari kiamat. Kalau mereka mengatakan, lau kana hadza haqqan, kalau memang ini betul hari kiamat itu benar, hari kiamat itu benar, lakanat karratuna wa raj'atuna khasiratan, maka dikembalikannya kami hidup kembali, ya, dikembalikannya kami ya, hidup kembali itu adalah sesuatu yang merugikan, khasirah. Wa dzalika lahum idhiyan nar, dan itu adalah karena mereka disiapkan untuk mereka yaitu api neraka. Wa qala Al-Hasan berkata, khasirah maknahu kadhibah, ai laisat bi kainah. Di sini ada penafsiran lain dari Al-Hasan Al-Basri. Tilka idzan karratun khasirah di sini adalah maknanya kadhibah, sesuatu yang bohong, yang enggak benar, laisat bi kainah, enggak akan terjadi. Ya, berarti di sini bukan tilka idzan karratun khasirah nanti itu akan menjadi kerugian, tapi yang kalian sampaikan ini adalah dusta, gitu, bohong. Jadi mereka mengingkari hari kebangkitan. Wa ru'ya anna ba'da sanajidi Makkah qala dzalik, dan diriwayatkan bahwasanya sebagian di antara pembesar-pembesar musyrikin Mekah, mereka di antara mereka mengucapkan ini, qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan nanti akan dibangkitkan, ya, akan ada hari kiamat, hari kebangkitan, maka di antara pembesar diriwayatkan di antara pembesar Mekah mengatakan ini, ya ini dusta, laisat bikainah. Tsumma akhbarallahu ta'ala an hadil kiamat. Kemudian setelah mengabarkan bagaimana pengingkaran orang-orang kufar pada hari kebangkitan, maka Allah pun selanjutnya menceritakan tentang bagaimana keadaan nanti di hari kiamat. Ya, keadaan di hari kiamat. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa innama hiya zajratun wahidatun ay nafhatun fisul, ya, fa innama hiya zajratun wahidatun, dia hanyalah satu kali tiupan saja, ya, satu kali tiupan, zajrat ai nafhatun fisul, tiupan sangkakala. Fa'idan nasu qad nasharu wasaru ahya'an ala wajhil ardi, maka dengan satu tiupan tersebut manusia pun mereka bangkit, ya, dan mereka pun menjadi hidup di atas muka bumi, hidup kembali. Yang asalnya sudah hancur, sudah jadi tanah, hidup kembali, ya, dengan satu kali tiupan saja, ya. Zajr itu hentakan, ya, bentakan. Zajratun wahidah, maknanya adalah di sini nafhatun fisul, ya, satu tiupan sangkakala. Wa fi qira'ati Abdillah fa innama hiya riqqatun wahidah, ya. Sini ada bacaan yang lain, bukan zajratun tapi riqqatun wahidah, ya, riqqah, ya. Satu apa berarti di sini, ya, riqqah. Berarti yang lembut begitu, ya, riqqatun wahidah. Wasahirah fa'idamun bisahirah, ya. Yang dimaksud dengan sahirah di sini adalah di antara penafsirannya itu wajhul ardi, wajhul ardi. Makanya tadi di apa namanya terjemahnya tadi adalah maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru, ya. Karena bumi, ya, bukan bumi yang seperti kita tinggal di seperti sekarang ini nanti. Ilmuul amd, ya, sudah bukan bumi yang kita tempati seperti sekarang. Semuanya rata buminya itu, nggak ada yang tinggi, nggak ada, ya, rata. Matahari didekatkan di atas kepala kita semua, ya. Nasallallahu alaihi. Faidahum bisahirah wasahirah wajhul ard. Maka setelah ditiup itu satu kali tiupan, faidah tiba-tiba mereka seketika itu juga, ya, bisahirah, berada di atas bumi, ya, bumi yang, ya, bumi yang amlas. Wa minhu qaul Umayyah bin Abi As-Salt, di antaranya adalah ucapan bait-bait syair yang diucapkan oleh Umayyah bin Abi Salt dari Bahrul Wafir. Wa fiha lahmun sahiratun wa bahrun wa ma fa'u bihi falahu muqimun, ya, lahmun sahirun, ya. Ini wajhul ard. Wa qala wa ibn Munabbih as-sahira jabalun bisyam. Nah, ini penafsiran lain dari Wahab bin Munabbih. Sahira maknanya adalah nama gunung, ya, di Syam, di negeri Syam sana. Yamudduhullahu li hasyrin nasi yaumal qiyamah kaifa sya'a, yang mana gunung ini di yamudduhullah, ya, Allah hamparkan, gitu, untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Wa Abdul Ali wa Sufyan, berkata Abdul Ali dan juga Sufyan, mana sahira adalah ardun qaribatun min Baitul Maqdis, yaitu sebuah tempat yang dekat dari Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis, jadi di Filistin, ya, yang sekarang masih
jajah, di bawah penjajahan apa? Orang-orang Yahudi, ya, qatalahumullah, ya. Maka Baitul Maqdis harrarahullah. Wa qala Qatadah as-sahira jahannam. Di penafsiran lainnya juga rahimahullah ta'ala mengatakan faidahum bis-sahira ay faidahum di jahannam. Ketika itu juga mereka berada di dalam jahannam. Kenapa? Li'annahu la nauma liman fiha. Karena di jahannam itu tidak ada tidur bagi orang yang berada di dalamnya. Ya. Jadi kalau sekarang di masjid tidur enak, ya dah. Jadi kalau di jahannam itu sudah tidak la nauma, sudah tidak ada tidur kalau di neraka jahannam itu. Namanya disebut sahirah, ya, bergadang. Ya. Makanya antum jangan suka begadang malam-malam, ya, kecuali kalau untuk sesuatu yang bermanfaat, ya. Dan walasi matalibul ilm, ya. Kalau antum begadang, ya, untuk murajaah, nggak apa-apa, ya. Seperti sahabat Abu Hurairah begadang, ya. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah, "Ausali khalili bisalas." Kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara, yaitu rakaat 2 rakaat salat duha, puasa 3 hari setiap bulan, wa an utir qabla an anam. Ya, dan diwasiatkan agar saya salat witirnya sebelum tidur. Ya. Karena juga beliau juga mencatat hadis, ya, mencatat hadis sampai mana. Ya. Dan orang yang begadang sampai malam itu biasanya bangunnya pun akan lambat-lambat. Ya. Maka daripada nggak sempat witir, udah kamu witirnya adalah sebelum tidur saja. Jadi boleh antum witir sebelum tidur, ya. Boleh saja. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, mata tutir?" "Abu Bakar, kamu kapan witirnya?" Maka beliau pun menjawab, "Fi awalil lail ya Rasulullah," di awal malam ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kepada Umar, "Ya Umar, mata tutir? Kamu witirnya kapan, hai Umar?" Maka kata Umar, "Fi akhiril lail," di akhir malam ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakrin, akhadtaha bil wathiqah, wa ya Umar, akhadtaha bi quwwah." Ya. Wahai Abu Bakar, engkau mengambilnya dengan keyakinan, dengan kehati-hatian. Wahai Umar, engkau mengambilnya dengan kekuatan. Ya. Jadi boleh antum witirnya itu apa? Setelah Isya, ya. Setelah sholat Isya, kemudian ba'diyah Isya, kemudian mau witir boleh, ya, 1, 3, 5 boleh, ya. Nanti malam kalau pengen misalnya bangun lagi malam pengen tahajud boleh nggak usah, boleh silakan. Tapi jangan witir pagi. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La witrani fi lailatin." Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, jadi tidak ada 2 witir dalam satu. Tapi memang lebih baik kalau witirnya itu diakhirkan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil laili witran." Jadikanlah salat kalian di akhir malam, ya, itu witir. Jadi kalau bisa, memang yang paling bagus adalah kalau bisa witirnya di akhir. Ya. Jadi ini ya diusahakan, apalagi antum ya tulabul ilmi, para penuntut ilmu. Ya. Manfaatkan itu malam-malam itu untuk murajaah, ya, hafalan Qur'annya. Ya. Karena itu lebih mantap. Ya. Lebih
lebih kuat ya, untuk menancap di hafalan seseorang. Ya. Baik biasa begini. Dan antum saling tolong menolong di antara antum sekalian. Ya. Ciptakan bi'ah salihah fi ghurfatikum fi ghurafikum. Ya, saling menasihati, saling tolong menolong, ya, saling bangunkan untuk sholat. Ya. Jangan ditinggal begitu saja. Ya, bangun ayo. Gitu. Dan kalau dibangunkan jangan marah, ya. Ya, bangun, gitu. Jangan marah. Seperti tadi asar itu, alhamdulillah nggak ada yang marah. Ya, sampai ya, saya promosi itu mana Ustaz? Ya, almu jangan. Alhamdulillah tadi almu sudah bangun tadi. Ya. Jadi ini penting kan, saling tolong menolong. Ini dibangunkan kalau bisa sebelum subuh sudah dibangunkan. Ya, ayo. Ya. Jadi ya walaupun seperti tadi kan, antum menolong teman-teman antum untuk bisa tahajud, antum dapat pahalanya juga. Ya. Dan jangan ada yang marah. Ya, antum mau diajak ke surga kok malah marah. Ya. Kecuali kalau malamnya mabar, ya kan, sampai malam ngantuk, akhirnya ya setan yang keluar. Dengan dibangunkan marah dia. Ya. Kan malam-malamnya apa? Banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus ya, dirubah biasa seperti itu. Ya, dan anda tidak mau, ya, anda yang mabar itu sudah ya benar kabarin. Ya kalau sampai anda dapat itu langsung sudah. Ya pernah anda dapat dulu, saking asiknya ya pakai ini, ya wah sudah nggak lihat pusatnya. Ya. Kalau gitu lihat, ya belum sempat anak keluarkan, ya dia sudah mengeluarkan diri sendiri, ya nggak pernah balik lagi, ya. Jadi sebelum di DO dia sudah OD begitu ya. Ya kalau DO kan drop out, kalau OD ODW, ya keluar dengan dirinya, ya. Maka jangan sampai, ya anak masuk asrama, ya. Atau jangan-jangan di kelas misalnya sampai anak dengar, awas. Ya. Antum di sini amanah dari orang tua antum. Ingin antum itu jadi seorang ya dai, seorang guru, seorang ayah soleh, ya, sholat tahajud, sholat malam, ya, pakai peci, pakai sarung, belajar baca kitab, ya. Sini kerjanya malah, ya, merusak teman-temannya. Ya, nggak pernah sholat jamaah, mau jadi apa? Ya, dawi curhat kalau yang kasih, ya, yang sebetulnya sudah kita potong aja. Kita nggak pengen ada yang sia-sia, benar-benar, ya, antum sudah membayar orang tua, antum sudah kerja keras, ya, aman untuk kita. Di sini malah misalnya apa membuat kerusakan, membuat, ya, di rumah, ya. Di rumah, antum akan jadi ayah. Masa jadi ayah kerjanya apa? Ya nggak mau kerja, banyak anak sekarang nggak mau kerja, istrinya yang disuruh kerja, dia main game di rumah subhanallah. Ya. Dan ini kenyataan. Ya, dan orang kadang dia itu kecanduan tapi nggak mau mengakui, ya dirinya itu kecanduan. Lalu tiap malam nggak bisa dengarkan itu, penasaran terus dia. Ya. Karena di sini ya kita jadikan asrama itu membantu antum sekalian yang belajar sungguh-sungguh. Harus berbeda di sini. Ya kamar yang bersih. Jadi saya masuk kamar yang sampai kotor sekali masya Allah. Ya, kotor berdosa semua. Ya, main bersihkan. Ya. Jadi kepala saya macam sekarang di ketua saya macam Yuda, mana Yuda? Tolong diadakan ini ya apa perlombaan gitu ya, perapian kamar,
kebersihan kamar. Judahnya mana? Nggak kelihatan orang. Kenapa? Oh, ibatis ya. Ya. Betul. Ya, dicek dari sana. Dan sedikit. Ya. Oke, alhamdulillah Allah. Ya, antum harus ya sungguh-sungguh di sini. Sudah belajar, ya. Thumma, ya, faidahum bis-sahirah. Sahirah huna jahannam. Li'annahu la nauma liman fiha. Na'udzubillahi min jahannam. Wa qala Ibnu Abbas as-sahirah ardu Makkah. Tanah Mekah itu adalah as-sahirah. Kata Ibnu Abbas. Wa qala Zuhri as-sahirah al-ardu kulluha. As-sahirah adalah al-ardu kulluha. Thumma waqafa ta'ala nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jihati jam'i nafs li talaqqil hadith. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberhentikan nabinya setelah menceritakan tentang ala jihati jam'i nafs. Setelah bercerita tentang hari kiamat, ya. Jadi kalau terkaitan kalau khasir faidahnya terus, ya. Faidahum bisahira langsung hal ataka hadits Musa berpindah, ya. Li talaqil hadits untuk menerima kisah, ya. Faqala hal ataka hadits Musa al-ayah. Hal ataka hadits Musa. Sudahkah sampai kepadamu kisahnya Nabi Musa? Ya. Yang mana kisahnya Nabi Musa ini dalam banyak surat, ya. Di antara kisah yang terbanyak, ya, kisahnya Nabi Musa. Kemudian wal wadi al muqaddas. Hal ataka hadits Musa idnadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas, di lembah yang suci. Wadin Bisyam, sebuah lembah di negeri Syam. Qala Mudhir bin Sa'id huwa bainal Madinah wa Misr. Dia terletak di antara kota Madinah dan negeri Mesir. Antara Madinah dan Mesir. Luas berarti, ya. Wa qara al-Hasan Ibnu Abil Hasan wal A'mash wa Ibnu Ishaq tiwa. Bukan tua tapi tiwa. Bikasrata munawwanah, ya, bil wadil muqaddas tiwa. Wa ru'yat an Asim wa qara'al, itu juga diriwayatkan dari Asim, ya. Ada jumhur membaca tua bidhammiha dengan mendomahkan tomnya. Wa ajra ba'dul qurra tua wa taraka ijra'ahu Ibnu Katsir. Ya. Jadi di antara para qurra, ya, para penghafal Quran, mereka mengijra ini, dan sebagian lainnya seperti Ibnu Katsir, Abu Amr tidak mengijrakannya. Ya. Maksudnya apa itu? Ajra tua, ya. Bil muqaddas tua. Wa qad taqaddama syarhul lafzah fi surat Thaha, yang mana penjelasannya sudah tentang lafaz ini dijelaskan di dalam surat Thaha. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, idhab ila fir'aun, pergilah, ya. Jadi ketika Nabi Musa dipanggil oleh Rabb-nya di lembah yang suci, yaitu lembah tua, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, idhab ila fir'auna innahu tagha.
Tafsirul nida alladzi nadahu bihi. Ini adalah penafsiran dari nida. Idnadahu, nidanya apa? Ini perintah idhab ila fir'aun. Ya. Penafsiran dari nida panggilan yang Allah memanggilnya dengannya. Wa yahtamil, namun juga ihtimal an yakuna al-ma'na qala idhab. Maknanya adalah Allah panggil kemudian Allah berkata pergilah. Wa fi hadil alfaz istida'un hasanun. Maka di dalam lafaz-lafaz ini ada istidah panggilan yang baik. Ya. Idnada rabbuhu bil wadil muqaddas wa idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya. Wa dzalika annahu amara an yaqula bihi, dan itu adalah karena Allah memerintahkan agar dia mengucapkan halaka anta zakka. Ya. Faqul, katakanlah olehmu wahai Musa, katakan kepada Firaun, halaka ila anta zakka. Ya. Adakah kamu memiliki keinginan untuk aku yang memberikan bisa kau sampai di atas zakka. Ya. Wa hadha qaulun jawabu kulli aqilin indahu ni'am. Indahu na'am uridu an atazakka. Halaka ila atazakka. Wa hadha, dan ini qaulu, ucapan. Jawab kullu aqlin indahu, maksudnya adalah kalau orang itu berakal begitu ya. Setiap orang yang berakal pasti akan menjawab, na'am uridu an atazakka. Iya, saya ingin ya mensucikan diri. Saya ingin beriman, saya ingin dapat hidayah. Itu kalau ya jawaban orang yang berakal, setiap orang yang berakal. Wa tazakki huwa tatahhur minan naqais. Yang dimaksud dengan tazakki, dia adalah mensucikan dari setiap kekurangan. Wa talaqqus bil fadail, dan menghias diri dengan keutamaan-keutamaan. Wa fassara ba'dhum tazakka bi tasallum, dan sebagian menafsirkan tazakka adalah tasallum. Ya. Tasallum, menerima gitu ya. Wa fassara bi qauli la ilaha illallah. Ada yang menafsirkan yaitu ucapan la ilaha illallah. Ila anta zakka ila anta qula la ilaha illallah. Sampai mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa hadza takhsisun, dan ini adalah pengkhususan. Ya, tazakka umum kemudian dikhususkan dengan la ilaha illallah. Wa ma dzakarnahu ya'umu jami'a hada, dan penafsiran tadi yaitu mensucikan diri dari segala kekurangan ini mencakup yang mengucapkan la ilaha illallah, ia mencakup menerima dan yang khusus-khusus masuk ya. Wa qala Ibnu Katsir wa Nafi' wa Abu Amr bi khilaf anhu tazakka bisa dizai, dengan mentasdidkan zainya. Kalau kita bacanya kan ila antazakka, tasdidnya di kafnya. Hari ini tazakka ya, zainya juga di tasdid. Wa qara al-baqu tazakka, dan para qurra yang lain membaca dengan tahfiz zai ya, tidak mentasdidkan zainya. Tsumma amara Musa an yufassir lahu tazakki alladhi da'ahu ilaihi. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menafsirkan baginya tazakki yang dia menyeru kepadanya tadi, yaitu dengan firman-Nya wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan agar aku memberikan petunjuk kepadamu, hidayah menuju Rabbmu, fatakhsha, agar engkau yang akan engkau menjadi takut. Wal ilmu tabi'un lil huda, yang mana ilmu ini adalah
adalah tabibnya, mengikuti petunjuk. Ya, makanya ketika ahdiyaka, ya, maknanya adalah bisa u'allimaka. Mau kau saya kasih ilmu, saya ajari ilmu, biar kamu takut, gitu. Ya. Karena ilmu ini bagian dari hidayah. Karena kita tahu hidayah itu ada dua, hidayatul taufik sama apa? Hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Ya. Nah, hidayatul irsyad bayan ini adalah ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bisa memberikan hidayatul irsyad. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqimin. Ya. Dan engkau Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka hidayah di sini adalah hidayatul irsyad wal bayan, ilmu. Ya. Maka di sini wa ahdiyaka di sini maknanya adalah hidayah berupa ilmu. Ya, wal ilmu sabiul lil huda wal khasyatu tabi'atun lil ilmi, dan rasa takut itu adalah ya mengikuti ilmu. Kalau ada ilmu maka ada rasa takut. Makanya kata para ulama, al ilmu khasyatun, ya, ilmu itu adalah rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ya. Nah, ini yang sudah semester 4 sudah belajar ini. Ya, innama yakhsyallaha, ini pelajaran apa ini? Judulnya ini. Nah, ini tentang apa ini? Barangkali. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ya. Apa ini? Serban mana ini? Usulul al-qasr. Ya. Di antara turul qasr apa? Ya, bi innama dan innama. Ya. Maksud lainnya apa? Maksud lainnya al-mu'akharu wujuban. Ya. Mana di sini al-mu'akharnya? Ya, al-ulama yang paling akhir itu sudah, ya, maksud lainnya. Jadi innama khasyatullah, ya, maksudatun ala, ya, maksudatun ala ulama, begitu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Maka ya, hendaknya antum ini sudah banyak belajar ayat demi ayat itu, harusnya tambah takut ya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesannya ibu salah seorang para ulama kita di antara para salaf dahulu, ya, pelajari oleh 10 hadis. Kemudian lihat apakah kamu bertambah takut kepada Allah atau tidak. Ya. Kalau kamu tambah takut, anakku, lanjutkan belajar. Tapi kalau kamu sudah belajar nggak takut-takut, ya, maka tinggalkan, sudah lebih baik, ya, bahaya berarti. Karena kalau antum belajar ilmu agama tidak tambah takut, ya, malah tambah, ya, membangkang, tambah menentang, ya, tambah, ya, menentang, melawan, pakai dalil, wah, ini bahaya. Ini berbahaya. Makanya iman fillah rahimani rahimahumullah, ya. Coba kita dengarkan azan dulu. Setelah ini kita lanjutkan sedikit wallahu ta'ala.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Maka Musa pun menampakkan kepadanya ayatul kubra. Ya. Ini kalau di ilmu balaghah ini namanya apa ini? Ya, pasti kan ya? Ya salah penting. Hah? Ya belum? Hah? Apa? Ada? Ijaz hadaf, ya. Jadi kan tadi itnada rabbuhu, Allah memanggilnya, ya toh? Idhab ila Fir'aun, diperintahkan pergi Fir'aun. Faqul halaka, ucapkan nanti kepada Fir'aun begini-begini, ya, wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya. Jadi masih di lembah tua, ya, Allah mengatakan kepada Musa, tiba-tiba fa'arahul ayatul kubra. Maka Nabi Musa pun menampakkan, memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayatul kubra. Ya. Tadi kan masih di lembah tua, kok sudah ketemu Fir'aun begitu, ya. Jadi kan ada yang terputus, ada yang terpotong, ya. Kisahnya harusnya kan maka Musa pun berangkat ke rumah Fir'aun, kemudian ketemu dengan Fir'aun, kemudian diajak, didakwai, kemudian fa'arahul ayatul kubra gitu. Ya. Ini namanya ijaz hadaf. Ya. Ijaz itu artinya apa namanya? Maknanya banyak tapi lafadznya sedikit. Itu. Ada ijaz, ada itna. Kalau itna maknanya sedikit tapi lafadznya panjang. Ya. Nah ini maknanya banyak tapi dipres begitu ya. Nah dipres ini ada yang kisor cuma dipendekkan saja, ada yang dihapus begitu. Nah ini namanya ijaz hadaf. Jadi banyak yang dihapus tapi kita tetap paham begitu ya. Jadi meskipun dihapus ya, kita tetap paham. Ini mesti ceritanya begitu ya. Fa'arahul ayatul kubra, maka Nabi Musa pun menampakkan kepada Fir'aun al-ayatul kubra. Jadi ayatul kubra adalah al-asa wal yad. Ya, asa itu apa? Tongkat. Ya, asa. Tongkat kayu itu, ya. Al-asa liman asa. Tongkat kayu
untuk yang bermaksiat, itu pukul ya. Yang masih mabar pukul ya. Yang telah sholat terus pukul. Artinya apa? Kita semangat ya, bukan dipukul benar ya. Semangat itu apa? Untuk ya wahdiyaka ila rabbika fatakhsha ya. Maka ditambahkan ayatul kubra. Apa itu ayatul kubra? Al-asa wal yad. Sebagaimana bisa dilihat di dalam surat Toha ya. Dalam surat Toha mulai ayat ke 17 seterusnya ya. Wa matil ka biyaminika ya Musa. Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya. Ini tongkat saya. Atawakkau 'alaiha wa usyu biha 'ala ghanami. Saya bertumpu kepadanya juga untuk ngatur kambing saya ya. Wa liya fiha ma'arib ukhra, dan ada fungsi-fungsi lainnya. Ya. Lihat di sini Nabi Musa ketika ditanya sama Allah ya, apa itu ya? Maka ini tongkat saya pakai untuk ini. Menunjukkan apa? Senang ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal cukup itu apa? Ini tongkat. Ya, kita saja kan cukup ya. Tapi ini tongkat saya pakai untuk ini, juga buat ini, juga buat macam-macam ya. Ya. Kata Quran menunjukkan apa? Senangnya ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala alqiha ya Musa, lemparkan itu Musa tongkatmu. Fa alqaha, dilemparkan oleh Nabi Musa, fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba berubah menjadi apa? Menjadi ular. Ya. Ular begitu. Qala khudha wa la takhaf. Ambil Musa. Suruh ambil itu ular ya. Disuruh apa? Ambil. Ya. Jangan takut, wa la takhaf. Sa'nu'iduha siratal ular, kami akan kembalikan kepada bentuk awalnya. Ya. Nah ini itu yang pertama ya, kayu yang berubah menjadi apa? Ular. Kemudian yang kedua, wadmum yadaka ila janahika. Masukkan tanganmu ke samping tubuhmu ini. Takhruju bayda'a min ghairi su'in, akan keluar cahaya putih yang tidak berbahaya. Ayatan ukhra, tanda mukjizat yang lain. Linuriyaka min ayatin al-kubra, untuk kami tampak padamu di antara min ayatin al-kubra. Nah, ini termasuk penafsiran dari ya fa arahul ayat al-kubra. Ya. Maka ini bisa termasuk tafsir Quran bil Quran. Ya. Apa ayat kubra di sini ditafsirkan di ayat yang lain dalam surat Toha. Ya. Juga di dalam surat An-Naml misalnya ya. Maka ini tafsirul Quran bil Quran, sebagaimana kitab yang ditulis oleh Syekh As-Sinqiti ya, kitab yang berjudul Adwaul Bayan ya, Adwaul Bayan fi tafsirul Qur'ani bil Quran itu ya. Jadi kita kalau ini kan tafsir secara lugawi ya, kebanyakan kalau kita bilang kalau Adwaul Bayan itu ayat Quran ditafsirkan sama ayat Quran lainnya. Jadi nggak pakai hadis, nggak pakai apa, ya bisa dilihat di perpustakaan ada, ya. Maka kalau Mujahid wa ghairuhu, ini adalah penafsiran dari Mujahid dan selainnya. Wa huma nasbu Musa li tahaddi fa waqa'atil mu'aradah fil wahidah wa anqalaba fiha fariqul batil ya. Dan dua ayat ini ya, yang ketika Musa ditantang ya, ketika terjadi mu'aradah, penentangan kepada Nabi Musa, di salah satunya itu di yang jadi ular tadi. Itu kan akhirnya ditantang penyihir-penyihir itu kan ya. Penyihir-penyihir ya, untuk melawan ularnya Nabi Musa tersebut. Tapi ya Farikul batil semuanya apa? Hancur ya, bahkan para penyihir itu masuk Islam akhirnya. Wa qala ba'dul mufassirin, di antara para mufassir mereka mengatakan adbaro yas'a. Nah, ketika ditampakkan fakat bawa aso, Musa pun mendustakan. Musa pun ya aso mengingkari. Tsumma adbaro yas'a, berbalik ya.
Maka kata sebagian di antara para mufassirin, ya, haqiqatun qama min mawdihi mulian farran min nafsihi an mujalas Musa alaihissalam. Yaitu ini adalah haqiqah, ya. Bukan majas, bukan kinayah, ya. Tapi ini haqiqah bahwasanya Fir'aun itu berdiri dari tempatnya kemudian berbalik lari. Ya, dia orangnya lari, dia melarikan diri yang asalnya duduk bersama Musa, mujalasah bersama Musa, kemudian apa? Lari dia dari Nabi Musa alaihissalam. Adbara yas'a, balik jalan lari. Ya, ini kalau secara hakikat, secara dohirnya, ya. Kemudian waqala Mujahid rahimahullah berkata, adbaro kinayah an iradihi anil iman. Ya, adbaro di sini artinya adalah kinayah, ya. Yaitu dia tetap berhadapan begini, tidak berbalik, ya. Tapi maksudnya adalah a'rada. Jadi dia menentang, ya. Menolak, mengingkari, enggak mau beriman. Yas'amanahu apa ini? Yatahaddam halla amri Musa alaihissalam warad fi wajhi syar'ihi, yaitu dia berusaha dengan berbagai macam cara untuk menyelesaikan Nabi Musa ini, ya. Itu bisa bagaimana caranya Musa ini agar tertolak, ya, dan kembali kepada syariatnya Fir'aun. Wa qawluhu fahasyara maknahu jamaah ala mamlakatihi, dia mengumpulkan seluruh kekuatan kerajaannya. Tsumma nadahum, karena Firaun raja, punya bala tentara banyak, ya, langsung satu orang saja. Berdua lah sama Nabi Harun kan, ya. Berdua dia pakai apa? Seluruh bala tentaranya. Ya. Fahasyara fanada, ya, bahkan jamaah ala mamlakatihi, kumpulkan seluruh kerajaannya. Semanadahum biqauli, dia menyeru kepada mereka dengan ucapannya, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, ini menunjukkan kesombongannya Fir'aun. Ini bahayanya sombong ini, ya, ketika menolak kebenaran. Nah, hati-hati, ya, jangan sampai kita itu menolak kebenaran, ya. Kalau memang belum bisa, ya sudah akui, tapi jangan sampai kita menolak kebenaran, ya, menolak dalil. Ini loh ya dalilnya, ya, ya sudah terima saja dalil, jangan sampai kita menentang, ya, Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Waru'ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu qala al-ma'na fanada fahasyara, dia menyeru dan mengumpulkan. Wa qawlu ana rabbukumul a'la nihayatun fil mukhriqatin wa nahwiha baqin fi muluki Misr wa asbahihim. Ya. Apa ini artinya? Ya. Ini adalah akhirnya. Akhir nihayatun fil mukhriqah. Ya. Suatu yang sudah puncak, ya. Ya, kharq itu artinya sudah, ya, melampaui batas, benar-benar sudah, ya. Wa nahwiha baqin fi muluk Misr wa asbahim, ya. Ini terakhir adalah tenggelam, ya. Dia tenggelam, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun ini, ya, karena kesombongannya. Karena dia sombong merasa paling tinggi, Allah pun tenggelamkan ke dasar lautan. Waliyadzubillah. Maka ini adalah apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf, ya. Sekali lagi saya harapkan kepada seluruh talabah, ya, al-jid wal ijtihad fi talabil ilm, ya, wa fil amal wa fil ibadah, wafaqakumullah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.